Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 191-200. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 191. Dengan mata yang memerah, Maxime menggeledah seisi rumah seperti orang gila. Setelah membuka beberapa kamar dan tidak menemukan Reina, Maxime pun mengambil ponselnya dan hendak menyuruh orang untuk pergi menghalangi Reina yang mungkin ada di bandara. Untung saja Maxime pergi ke halaman belakang, dia mendapati Reina sedang duduk di kursi kosong. Hatinya yang tadi terasa sangat tegang pun langsung rileks. Reina menikmati angin sepoi-sepoi di luar karena tidak bisa tidur. Saat ini dia juga melihat sosok Maxime yang datang dengan sedikit panik. Reina pikir malam ini Maxime tidak akan pulang. Setelah saling bertatapan beberapa saat, Maxime berjalan menghampiri Reina dan memeluknya. Di bawah cahaya redup, Reina tidak sadar kalau mata Maxime saat ini memerah dan tidak tahu betapa cemasnya Maxime. Kenapa jam segini nggak ada di kamar? Tanya Maxime dengan suara serak. Reina merasa pertanyaan Maxime aneh. Kenapa jam segini aku harus ada di kamar? Maxime tercekat. Maxime tidak tahu harus menjawab apa, apalagi tadi dia begitu panik karena mengira Reina telah menghilang. Sebelum Maxime sempat menjawab, Reina sudah bertanya lagi, gimana kondisi Marshanda? Lehernya tergores pisau, sekarang masih dirawat di rumah sakit. Maxime menjawab dengan jujur, lehernya tergores. Harus Reina akui kekuatan tekad Marshanda. Demi mencapai tujuannya, dia bahkan bertindak kejam pada diri sendiri. Pelakunya sudah ditangkap. Begitu bicara hal ini, nada bicara Maxime jadi sedikit sinis, enggak. Tapi selain penggemar gila itu, ternyata beberapa pengawal Revin juga terlibat. Reina yang saat ini sedang bersandar di pelukan Maxime langsung mendongak dan menatap Maxime. Apa maksudmu? Maxime menyadari perubahan suasana hati Reina. Dia menjawab, apa kamu ada bilang sesuatu sama Revin? Maxime tidak menuduh Reina akan menyakiti Marshanda. Namun bukan berarti Revin tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Marshanda demi Reina. Tenggorokan Reina tiba-tiba terasa sakit dan matanya tampak tertutup kabut air mata. Kamu curiga aku meminta Revin menyakitinya? Setelah bertahun-tahun, Reina sudah menyerah akan cintanya pada Maxime. Hanya saja perasaan dituduh seperti ini membuat Reina merasa sangat tidak nyaman. Tatapan sedih Reina ini seperti jarum yang menusuk Maxime. Dia pun menjawab, Marshanda itu pernah menyelamatkan ibuku. Aku nggak mau dia mati di kota Simaliki. Kalau kamu kesal sama dia, kasih tahu aku aja. Biar aku yang urus, nggak usah minta bantuan sama pria lain. Reina langsung mendorong Maxime menjauh dengan tatapan kosong. Atas dasar apa kamu menuduhku kesal sama Marshanda dan mau mencelakainya? Aku minta Revin melukainya, mana buktinya? Sebelum Maxime bisa menjawab, Reina sudah melanjutkan, kalaupun ada kebencian antara aku dan Marshanda, itu semua karena kamu. Tapi sekarang, Reina terdiam dan tersenyum getir. Kenapa kamu pikir setelah 5 tahun berlalu, aku masih cinta sama kamu? Kenapa kamu pikir aku mau menyakiti wanita lain demi kamu? Angin malam yang dingin berhembus. Maxime merasa tubuhnya panas terbakar. Dia berjalan selangkah demi selangkah mendekati Reina. Apa katamu? Reina bertatapan dengan tatapan dingin Maxime dan berkata dengan tegas, aku bodoh, tapi aku nggak sebodoh itu sampai menyakiti orang lain demi seorang pria. Maxime merasa seperti tercekik. Dia mendorong Reina ke pojok dan meninju dinding di sebelahnya. Suara pukulan itu membuat Reina gemetar ketakutan. Maxime juga tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Tubuhnya bergerak mendekati Reina, begitu dekat sampai mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Kamu bilang, kamu nggak cinta lagi sama aku. Reina sadar dia sudah salah bicara karena terlalu marah. Kalau sekarang Reina sampai menyinggung perasaan Maxime dan membuatnya curiga, rencananya akan sia-sia. Reina mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kata hatinya. Aku nggak tahu caranya terus mencintai seseorang yang nggak cinta sama aku. 2. Bab 192. Maxime membuang gengsinya jauh-jauh, lalu menangkup wajah Reina dan langsung menciumnya. Saat ini baru Reina sadar tangan Maxime terluka dan masih mengeluarkan darah. Reina tidak merasa bersalah, malah berusaha menghindarinya. Kamu lupa tadi aku bilang apa? Janji di antara kita nggak berlaku lagi. Bibir Maxime jatuh ke sisi wajah Reina, napasnya sudah terengah-engah. Maxime berusaha menjelaskan,
Aku berutang pada Marshanda dan aku harus membayarnya kembali. Berutang pada Marshanda. Reina tercekat dan membalas, kalau gitu, memangnya kamu gak merasa utang sama aku? Marshanda menyelamatkan nyawa ibu Maxime. Sedangkan Reina juga telah menyelamatkan Maxime, kenapa Maxime berlaku tidak adil padanya? Maxime tidak tahu maksud Reina yang sebenarnya. Dia pikir utang yang Reina maksud adalah tentang sikap dinginnya selama pernikahan mereka. Aku janji mulai sekarang akan membangun hidup yang lebih baik sama kamu. Ini adalah pertama kalinya Maxime berkompromi dengan orang lain. Kalau Maxime mengatakan hal ini 5 tahun lalu, Reina pasti sangat bahagia. Tapi sekarang dia tidak mempercayai Maxime lagi. Aku lelah, mau istirahat. Maxime menggendong Reina ke dalam rumah. Malamnya, Reina dipeluk paksa oleh Maxime. Maxime tidak mengerti ada apa. Yang jelas dia sama sekali tidak bisa tidur karena begitu menutup mata, selalu terbayang kejadian malam ini di mana dia mendapati seluruh rumah gelap gulita. Luka di tangannya masih terasa sedikit perih. Entah setelah berapa lama, Reina tiba-tiba berkata, apa aku boleh tahu cerita bagaimana Marshanda menyelamatkan ibumu? Kenapa Reina tidak tahu sama sekali tentang hal ini? Maxime pun bercerita tentang bagaimana Joanna dan Jovan mengalami kecelakaan mobil karena berada di mobil yang sama waktu mau ke kantor. Waktu itu mereka berdua diselamatkan oleh Marshanda. Reina terkejut bukan main saat mendengar cerita ini, akhirnya sekarang Reina tahu mengapa Jovan begitu baik pada Marshanda dan mengapa Maxime sangat menoleransi Marshanda. Akhirnya sekarang Reina sadar Marshanda sudah menggantikan posisinya sebagai penyelamat orang-orang. Reina mencengkeram erat-erat ujung pakaian Maxime erat-erat, dengan tangan yang gemetar Reina pun bertanya, kalau ya. Kalau yang menyelamatkan ibumu itu aku dan bukan Marshanda, apa kamu percaya? Maxime tercengang. Sebelum Maxime menjawab, Reina sudah berujar lebih dulu, enggak jadilah. Aku cuma bercanda kok. Sudah ya, aku udah ngantuk. Reina memejamkan mata. Entah barusan apa yang ada di pikirannya sampai bertanya hal seperti itu bahkan masih berharap atas jawaban Maxime. Mungkin karena Maxime selalu tidak mempercayainya. Karena Maxime selalu merendahkannya, karena dia sudah begitu lama diperlakukan begitu dingin oleh Maxime, jadi Reina tidak percaya kalau Maxime akan percaya padanya. Reina takut Maxime akan mengatakan sesuatu yang akan melukai perasaannya. Lagi pula kejadian yang mereka bicarakan ini sudah berlalu lebih dari 10 tahun. Reina tidak punya bukti untuk membela dirinya. Kalau terus dilanjutkan mungkin malah hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Maxime tidak memikirkan kata-kata Reina karena waktu ibunya kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit. Orang yang merawat ibunya adalah Marshanda. Maxime melihatnya dengan matanya sendiri. Maxime merengkuh Reina dalam pelukannya dan akhirnya terlelap juga. Setelah tertidur, Maxime bermimpi Reina pergi diam-diam dan kali ini Maxime tidak berhasil menemukannya lagi. Maxime langsung terbangun dan mendapati langit masih gelap. Spontan, Maxime pun melihat sekelilingnya. Reina tidak ada dalam pelukannya dan sedang tidur di pinggir kasur. Maxime menarik Reina dalam pelukannya dan memeluknya lebih erat. Tadinya Maxime ingin lanjut tidur, tetapi tiba-tiba ponselnya bergetar. Eki yang meneleponnya. Maxime bangun dengan hati-hati dan berjalan ke teras, setelah itu baru menjawab telepon. Ada apa, bos? Manajer keuangan tiba-tiba bilang akun bank pribadimu diblokir. Uangmu hilang 7 triliun. Bab 193 akun Maxime diblokir. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Eki tidak menyangka Maxime akan langsung mengangkat telepon pagi-pagi buta begini. Sudah tahu siapa pelakunya, Maxime hanya terkejut sesaat. Belum, Eki terdiam sejenak, lalu berkata, ini terlalu tiba-tiba, kita tidak ada persiapan jadi waktu ketahuan, uangmu sudah hilang. Anehnya, orang yang memblokir akun Maxime hanya mengambil 7 triliun dengan keberanian dan keterampilan seperti itu. Kenapa si pencuri tidak langsung meretas bank? Kenapa dia hanya memblokir akun Maxime? Kejadian ini seolah-olah menunjukkan pelakunya sengaja mengincar Maxime. Aku beri kamu 1 hari untuk membereskan masalah ini. Maxime langsung menutup telepon. Sebenarnya tidak sulit untuk meretas akun seseorang. Yang sulit adalah bagaimana cara mentransfer uangnya. Yang hilang dari rekening Maxime hanya berupa saldo, bukan berarti uang sebanyak itu berhasil ditransfer. Meski benar-benar hilang sekalipun, uang itu hanya seperti setetes air bagi Maxime. Di sisi lain, Alana bangun pagi-pagi dan bersiap untuk mengantar Rico ke TK. Waktu Alana membuka pintu kamar, Rico masih tidur.
Tumben, biasanya Rico tidak perlu dipanggil untuk pergi ke sekolah dan bangun tepat waktu. Alana menghampiri dan melihat bahwa Rico sedang tidur nyenyak. Alana tidak tega membangunkannya jadi dia mencubit pelan pipi tembam Rico. Jarang banget bisa begini, hari ini datang telat aja deh. Semalam Rico menghabiskan banyak waktu meretas akun pribadi Maxime, dia baru tidur subuh tadi jam 5 pagi. Saat Rico bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Dia mengernyit, tampangnya saat ini seperti versi miniatur Maxime. Ketiduran, Rico itu orang yang tepat waktu seperti Maxime. Hari ini adalah pertama kalinya sejak dia lahir dia bangun kesiangan. Rico langsung mandi dan keluar kamar. Rupanya Alana belum berangkat kerja. Dia sedang duduk di sofa dan menunggu Rico. Hei rubah kecil, kok tumben hari ini kesiangan? Rico tidak menyangka akan ketahuan Alana karena biasanya Alana sudah berangkat kerja dari pagi. Biasanya sopir yang akan mengantarkan Rico ke sekolah. Tante Alana hari ini nggak kerja. Rico mengganti topik pembicaraan. Alana langsung merubah raut wajahnya. Iya, aku ada janji sama orang. Jangan-jangan sama Om Jovan? Rico bertanya sambil mengemasi ranselnya. Alana membelalak kaget. Sepertinya julukan yang diberikan Alana pada Rico memang tepat. Rico ini benar-benar jenius. Kok kamu tahu? Rico berpura-pura bodoh dan menjawab. Aku cuma menebak. Oh, dia pikir Alana percaya. Melihat Rico sudah berkemas, Alana pun berkata, yuk berangkat. Kebetulan tempat janjiannya deket TK-mu. Biar sekalian aku antar kamu ke sekolah. Oke, Alana bukan hanya tidak punya perasaan apapun pada Jovan, bisa dibilang dia sebenarnya sangat membenci pria itu. Tapi apa boleh buat, ayahnya Alana mengancam akan mati kalau dia tidak menemui Jovan. Alana juga tidak mengerti sebenarnya apa yang dilihat oleh keluarga kaya seperti keluarga Tambolo dalam dirinya. Bisa-bisanya mereka sampai mencari ayah Alana untuk melamarnya. Alana pusing begitu terpikir dia akan terlibat dengan seorang pria seperti Jovan. Di dalam mobil, Rico juga sedang merenungkan kekhawatirannya sendiri. Terakhir kali Jovan sudah bersiap menangkapnya di gerbang masuk TK. Waktu itu Rico berhasil kabur, tetapi setelah itu Rico sering mendapati banyak orang aneh yang mengawasi gerbang masuk TK. Rico benar-benar tidak menyangka Jovan begitu pendendam. Rico harus memikirkan cara untuk menghadapinya, kalau tidak, dia mungkin akan jatuh ke dalam cengkeraman Jovan. Tante Alana, apa Tante akan menikah dengan Om Jovan? Rico tiba-tiba bertanya saat mereka sudah hampir sampai. Air minum yang baru akan ditelan Alana hampir saja muncrat keluar. Mana mungkin, dia itu orang jahat, aku nggak sudi menikah sama dia. Rico merasa lega, syukurlah, aku turun ya, sudah sampai. Dah Tante. Alana menatap Rico yang buru-buru melarikan diri setelah turun dari mobil, lalu dia berpikir keras. Apa maksud Rico barusan? Sebelum Alana bisa berpikir lebih jauh, masuklah telepon dari Jovan. Bab 194 Alana dengan enggan menerima panggilan itu. Sampai mana? Suara pria itu terdengar magnetis. Bentar lagi sampai. Setelah menjawab, Alana langsung menutup telepon dan meminta sopir untuk menepi. Kemudian, Alana berjalan ke restoran terdekat dengan sepatu hak tingginya. Jovan sudah memesan seluruh restoran. Waktu Alana masuk, di sana hanya ada Jovan dan para pelayan. Pria itu belum melepas jas putihnya, dia sedang duduk di dekat jendela dan menatap keluar. Saat Jovan sedang tidak bicara, wajahnya tampak lembut dan tampan seperti yang diidamkan Alana. Alana buru-buru membuang muka, diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena sudah seperti orang yang dimabuk cinta. Pria seperti ini tidak punya kelebihan lain yang bisa dibanggakan selain ketampanannya. Alana berjalan menghampirinya, Pak Jovan. Jovan tersadar dari lamunannya dan menoleh. Dengan tinggi 1,65 meter dan wajah imutnya, Alana tampak seperti seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Jovan mengamatinya dengan saksama sambil mengingat kapan mereka bertemu. Dia hendak bertanya pada Alana kapan mereka berdua pernah bertemu, tapi wanita itu lebih dulu angkat bicara. Hari ini aku datang karena nggak punya pilihan. Aku diancam oleh ayahku, kuharap kamu ngerti. Alana tidak duduk karena dia memandang rendah pria malas di depannya ini. Lalu Alana melanjutkan, tolong Tuan Jovan beritahu kakekmu kalau aku nggak layak buat kamu. Lalu tolong ambil balik semua uang pertunangan. Jovan tercengang, uang pertunangan. Jovan akhirnya sadar kalau dia telah ditipu kakeknya. Padahal kakeknya bilang asal dia mau bekerja keras di rumah sakit,
kakeknya tidak akan mengungkit soal Alana lagi. Ternyata diam-diam kakeknya mengirim uang pertunangan ke pihak Alana. Kamu nggak tahu, Alana juga bingung. Ya enggak lah, mata Jovan terlihat berapi-api. Aku, kan sudah bilang anak biar aku yang urus dan aku akan kasih uang ganti rugi buatmu. Anak apa? Alana jadi tambah bingung. Jovan menyerahkan cek kosong. Isi sendiri. Alana masih bingung. Alana sama sekali tidak mengerti maksud Jovan. Dia, kan datang ke sini hanya untuk menjelaskan pada Jovan. Kenapa malah Jovan mengembalikan uang itu padanya? Tapi tiba-tiba Alana teringat tentang utang Reina pada Maxime. Alana menelan ludahnya dan ragu untuk menolak. Maksudmu? Aku boleh isi sendiri sesukaku. Selama kamu nggak ganggu hidupku dan nggak menggunakan cara apapun untuk ngadu ke kakekku. Alana jadi kesal. Aku belum pernah ketemu kakekmu sama sekali tahu. Jovan memotongnya. Aku nggak tertarik soal itu. Alana juga malas menjelaskan. Karena ada seseorang yang bersedia memberikan uang gratis. Kenapa dia tolak? Alana menatap Jovan dengan ragu-ragu dan menjawab, aku mau 10 triliun. 8 triliun untuk melunasi utang Nana dan 2 triliun lainnya untuk diri dia sendiri. Dengan begitu Alana tidak perlu mengkhawatirkan hidupnya juga tidak perlu khawatir akan ancaman ayahnya. Alana pikir sebagai pangeran di kota Simaliki, uang sebesar ini bukan apa-apa bagi Pak Jovan. Tidak disangka ternyata Jovan malah menatapnya dengan penuh penghinaan. Kamu bercanda? Wanita ini minta uang 10 triliun sebagai kompensasi melahirkan anak. Mau ngerampok maksudnya? Jovan semakin tidak menyukai wanita di hadapannya ini. Entah apa yang kakeknya lihat dari diri Alana. 1 triliun? Kalau nggak mau ya sudah. Setelah itu Jovan sudah tidak ingin mencari tahu kapan mereka pernah bertemu. Dia hanya ingin cepat-cepat menyingkirkan Alana. Beberapa hari lagi, kirim anak itu ke villa pribadiku. Meski bocah nakal itu menyebalkan, dia tetap putranya. Mana mungkin Jovan membiarkan anaknya ikut ibu yang bisanya memeras orang lain. Lagi-lagi tentang anak. Melihat Jovan akan segera pergi, Alana pun bertanya, maksud kamu anak apa sih? Sudah tahu ngapain nanya? Alana terdiam. Tahu apaan? Aneh banget. Bab 19S di Villa Magenta. Matahari menyinari wajah Reina dan ketika Reina membuka matanya, Maxime sudah kembali ke sampingnya. Reina mendongak dan bertatapan dengan wajah tampan pria itu. Reina sedang menyadarkan diri saat Maxime sudah lebih dulu menariknya masuk dalam pelukannya lagi. Pagi, bibir tipis Maxime mendarat di dahinya. Reina agak terkejut. Sepertinya Maxime sama sekali tidak ingat apa yang dia katakan. Reina refleks menghindar. Maxime menatap Reina dengan bingung. Lalu, dia meraih rahang Reina dan langsung menciumnya. Kali ini dia tidak mencium Reina dengan lembut seperti biasa. Sebaliknya Maxime begitu mendominasi dan kasar. Reina mencoba mendorong Maxime, tapi gagal. Tepat ketika Maxime ingin mengambil tindakan lebih lanjut, terdengar suara telepon. Maxime mengerutkan kening. Siapa lagi yang mengganggu? Maxime mengulurkan tangan dan mendapati telepon yang bunyi adalah milik Reina. Maxime melirik layar ponsel dan mendapati Alana yang menelepon istrinya. Dengan kesal, Maxime menyerahkan ponsel itu pada Reina, temanmu. Reina tidak berkata apa-apa dan mengambil ponselnya. Lalu dia bangun dari kasur dan berjalan ke teras untuk mengangkat telepon. Alana, ada apa? Alana tidak tahu Reina dan Maxime sedang berada di ruangan yang sama, jadi dia langsung menceritakan apa yang terjadi hari ini. Nah, menurutmu otak si Jovan kenapa sih? Setelah mendengar ceritanya, Reina juga sangat terkejut. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Alana, jangan-jangan anak yang dia bicarakan itu. Rico, siapa lagi anak kecil yang berada di samping Alana? Rico, Alana terkejut. Ngomong-ngomong, aku lupa kasih tahu kamu sesuatu. Terakhir kali waktu jemput Rico pulang sekolah, kebetulan aku ketemu Jovan yang mau menangkap Rico. Untung aja aku datang tepat waktu. Alana jadi takut. Reina juga tidak percaya. Kenapa Jovan terus mengincar Rico? Apa mereka tidak sengaja bertemu waktu ulang tahun kakek Maxime? Reina tahu bahwa Jovan itu pendendam, tapi dia tidak menyangka pria itu akan berbuat hal yang sama pada seorang anak kecil. Alana, jangan-jangan Rico menyembunyikan sesuatu dari kita. Reina selalu percaya pada Rico karena sikapnya yang seperti orang dewasa. Rico tidak akan berbohong, kecuali dia berada dalam situasi terancam. Memang anak 4 tahun bisa sembunyiin hal apa? Tanya Alana dengan bingung. Nana, nggak usah terlalu dipikirin deh.
Aku nggak akan terima uang Jovan itu, anak apa pula. Sudah, terserah dia aja. Ya, Reina terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, lalu ayahmu gimana? Ya biarin aja, toh dia nggak mungkin mengikatku dan membuangku ke rumah keluarga Tambolo, kan? Alana merasa ada yang aneh. Beneran nggak ngerti deh sebenarnya si kakek Jovan itu kenapa bisa suka aku sih. Aku aja belum pernah ketemu sama dia. Ayah Alana tidak sama seperti ibu Reina. Reina tahu ayah Alana itu sebenarnya sangat menyayangi putrinya, jadi dia pasti tidak akan memaksa Alana. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh pihak Jovan. Saat mengobrol dengan Alana, Reina terus memperhatikan pergerakan Maxime dari luar jendela. Pria itu terus mengawasinya dan hendak bangun saat melihat Reina lama sekali menelepon. Reina buru-buru meminta Alana untuk lebih memperhatikan Rico dan langsung menutup telepon. Maxime yang mengenakan jubah tidur hitam saat ini mendatangi Reina di balkon. Kalian ngobrolin apa sih? Kok setelah ngobrol lama begitu langsung ditutup begitu aku datang? Sambil bicara, Maxime meraih ponsel Reina. Reina buru-buru meletakkan telepon di belakang punggungnya. Setiap orang punya rahasia, kan? Tindakan Reina malah membuat Maxime makin penasaran. Sebenarnya apa yang ada di ponsel Reina yang tidak boleh dilihatnya? Reina memperhatikan tatapan Maxime dan menambahkan, aku kasih tahu dia, kemarin kamu ninggalin aku demi ketemu Marshanda. Puas. Bab 196 Maxime melihat kegelisahan Reina dari sudut matanya, dia pun tidak mencecar lagi. Reina mundur selangkah dan menghindari tatapan panas Maxime. Aku mau mandi. Baru 2 langkah, Maxime meraih tangan Reina dan memeluknya dari belakang dengan terengah-engah. Ayo lanjutin. Tubuh Reina menegang. Sebelum dia sempat menolak, Maxime sudah menciumi wajah dan leher Reina. Aku nggak mau. Reina buru-buru menolak. Maxime berhenti dan menarik napas berat. Entah kenapa sejak terakhir kali mereka berhubungan seks, Maxime jadi makin sulit menahan diri dan menjadi makin rakus. Kenapa? Tanya Maxime dengan suara serak. Sebelum Reina sempat menjawab, Maxime sudah lebih dulu menambahkan, kalau nggak mau, kenapa kamu menggoda aku? Sebenarnya kamu mau apa? Jawab, asal bisa aku kasih, pasti ku kasih. Maxime tidak pernah merasa begitu bingung seperti sekarang ini. Dia meminta seseorang untuk menyelidiki masa lalu Reina dan mengetahui tentang pekerjaannya di luar negeri. Maxime juga sudah tahu selama 5 tahun menghilang, Reina tinggal bersama Revin. Tapi Maxime tidak tahu kenapa Reina tiba-tiba pulang mendatanginya. Dipeluknya Reina lebih erat sampai bahunya sakit. Lepasin, Maxime menolak karena selalu merasa kalau kali ini dia melepaskan Reina, istrinya ini pasti akan menghilang lagi. Saat keduanya saling bersikeras satu sama lain, bel rumah mereka berbunyi. Maxime ganti baju, lalu turun ke bawah. Joanna sudah menunggu di bawah. Ketika melihat Maxime turun, dia buru-buru menghampiri. Max, ibu nggak mau tahu yang jelas hari ini kamu harus bawa ibu ketemu sama anak itu. Beberapa hari yang lalu setelah mengetahui Maxime sedang merawat seorang anak, Joanna mengutus orang untuk menyelidiki. Tidak disangka penjagaan Maxime begitu sempurna sehingga sampai sekarang Joanna tidak bisa menemukan keberadaan anak itu. Setelah Maxime mengetahui tujuan ibunya, dia berkata dengan dingin, itu bukan anakku. Joanna sangat terpukul. Apa katamu? Dia sudah lama menantikan seorang cucu. Lalu anak siapa dia? Dia tidak percaya Maxime akan merawat anak orang lain tanpa alasan. Maxime menarik kursi dan duduk. Ibu nggak perlu pikirin hal ini. Mata Joanna langsung memerah. Apa maksudnya nggak perlu dipikirin? Ibu mau cucu, mau laki-laki atau perempuan, semua oke. Kalau kamu memang punya masalah seperti adikmu, ibu izinkan kamu adopsi anak. Ekspresi Maxime seketika menjadi dingin saat membahas adiknya. Reina yang masih di lantai atas juga terkejut saat mendengar perkataan Joanna. Ternyata Maxime punya adik laki-laki. Kok Reina tidak tahu? Joanna sadar Maxime jadi kesal, dia pun tidak berani berkata lebih lanjut. Ya sudah ibu pulang dulu. Jangan sampai ibu kecewa ya. Tidak lama setelah dia pergi, Maxime menatap Reina yang keluar dari kamar. Maxime kembali teringat pada anak mereka yang belum lahir. Sini, Reina hanya berdiri dan tidak berjalan mendekat. Maxime melihat tatapan acuh tak acuh Reina dan merasa tertekan. Akhirnya, Maxime yang berdiri dan mendatangi Reina. Ganti baju, ayo kita jalan. Kemana? Bukannya dulu kamu bilang mau lihat laut, jawab Maxime. Reina tidak menyangka Maxime akan ingat hal ini.
Aku sudah pernah pergi. Di luar negeri, tempat tinggal Reina sangat dekat dengan laut. Maxime pun berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu kita pergi ke Taman Bunga. Maxime ingat dulu Reina selalu berkata ingin pergi ke negara Tamiya. Tetapi setelah menikah dengan Maxime, Reina tidak punya kesempatan pergi kemanapun kecuali saat menyusul Maxime ke luar negeri. Reina melirik keluar jendela, sekarang, kan masih musim panas, nggak ada bunga yang mekar. Bab 197 Ruang tamu jadi sunyi senyap. Maxime seketika jadi sadar betapa sedikit dirinya tahu apa mimpi Reina. Dia hanya tahu Reina menyukai bunga, ingin pergi ke kampung halamannya dan ingin pergi ke negara Tamiya, selebihnya Maxime tidak tahu sama sekali. Reina yang sadar diri akan suasana canggung ini pun memecah keheningan. Bukannya kita udah sepakat nggak jadi suami istri lagi? Maxime tercekat dan menjawab, sepakat apanya? Jelas-jelas kamu yang putusin sendiri. Memutuskan sendiri. Kalau semua hal harus disetujui keduanya, kenapa Maxime tetap menemui Marshanda meski Reina tidak setuju? Reina mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan kehilangan semangat, ya sudah, terserah. Masih ada 19 hari lagi, semoga kamu tetap menepati janji. Aku masak dulu. Reina balik badan menuju dapur. Hati Maxime jadi makin tertekan. Dia buru-buru melangkah maju. Biar aku saja. Reina tertegun dan saat sadar, Maxime sudah berada di dapur. Reina menatap Maxime yang bertubuh tinggi besar sedang berdiri di dapur. Karena Maxime memaksa, Reina pun tidak menolak. Reina pikir seiring berjalannya waktu Maxime tidak akan tahan dengan semua ini dan pada akhirnya akan kembali seperti semula. Pada saat itu, Reina bisa pergi secara sah. Maxime sangat pandai dalam bekerja, tetapi keterampilan memasaknya rata-rata. Butuh waktu 1 jam sampai sarapan siap. Kalau rasanya nggak enak, pesan saja, kata Maxime setelah duduk. Reina terpana melihat makanan di hadapannya. Ada bubur polos, telur yang agak gosong dan bubur seafood aneh yang terakhir kali hampir tidak bisa dimakan. Aneh, Reina ingat waktu itu Marshanda pernah posting status di mana Maxime memasak makanan enak untuknya. Kamu nggak bisa masak? Tanya Reina bingung. Maxime terlihat canggung dan menjawab, bisa. Maxime mengangkat alisnya, membuang bagian telur yang gosong ke dalam piringnya dan menyisihkan bagian telur yang masih layak makan ke piring Reina. Kamu makan ini aja. Satu Reina memperhatikan Maxime yang memberikan telur untuknya. Setelah itu, Maxime membuang bagian yang tidak bisa dimakan. Maxime sadar Reina sedang memperhatikannya, jadi dia menjelaskan, aku cuma nggak biasa masak aja. Sebenarnya Maxime bohong, mana mungkin dia bisa masak. Masuk ke dapur saja tidak pernah. Reina tidak bertanya lagi. Dia menunduk dan hendak menyantap buburnya. Sebelum bubur itu sempat menyentuh mulut Reina, Maxime sudah lebih dulu menghentikannya. Jangan dimakan, sudah dingin. Aku suruh orang antar sarapan aja. Barusan Maxime mencoba sesuap dan mendapati kalau tadi dia sudah salah bumbu. Alih-alih menaruh garam, dia malah menuang gula. Sebelum Reina sempat bereaksi, Maxime sudah lebih dulu mengambil mangkuk bubur Reina dan membuangnya ke tempat sampah. Maxime berdiri dan menelepon seseorang untuk mengantarkan sarapan. Maxime agak menyesal, kenapa tidak dari tadi menyuruh orang mengantar sarapan. Dia, kan jadi membuang waktu sepanjang pagi. Reina berjalan ke ruang tamu dan menatap Maxime yang saat ini sedang menatap keluar jendela. Reina sungguh merasa tingkah laku Maxime sangat aneh. Di luar, daun-daun berguguran. Waktu Maxime balik badan, dia bertatapan dengan mata jernih Reina. Maxime menelan ludah dan teringat akan sesuatu. Jadi dia kembali berkata pada Eki, ingat perintahku yang terakhir. Kamu sudah bisa mulai. Eki sungguh tidak percaya. Bos beneran mau mengembalikan keluarga Andara ke Reina? Iya, bos. Dulu waktu kita mengambil alih keluarga Andara, perusahaan mereka sudah berada di ambang kebangkrutan. Sekarang semua properti dan perusahaan yang aslinya milik keluarga Andara sudah bergabung dengan perusahaan kita dan sekarang sedang naik daun. Harganya sudah beda jauh dengan harga yang dulu. Eki mengingatkan. Maxime mengabaikan penjelasan Eki dan berkata, kamu lakukan aja seperti kataku. Kalau bos benar-benar mencintai Nona Reina, bos bisa pakai cara lain. Eki yang belum selesai bicara langsung disela oleh Maxime. Siapa bilang aku cinta sama dia? Aku cuma mau lihat sebenarnya dia itu mau apa. Eki bukan orang bodoh. Bosnya saat ini jelas-jelas sedang mengelak. Mana ada orang yang menguji orang lain dengan cara seperti ini?
Bab 198 Maxime itu orang yang selalu memegang teguh keputusannya, jadi Eki tidak punya pilihan selain menurut dan meminta kuasa hukum menyiapkan dokumen perjanjian. Ngomong-ngomong bos, untuk sementara kasus pencurian dana dari akun pribadimu dini hari tadi belum ketahuan. Alamat yang pencuri gunakan ternyata alamat virtual. Maxime mengernyit dan menjawab, kirim semua data yang berhasil kalian dapatkan ke aku. Iya, Maxime pergi ke ruang kerja setelah menerima datanya. Maxime langsung mengetik di komputernya dan mendapatkan celah kecerobohan pencuri. Dia berhasil menemukan alamat sebenarnya. Jalan Gandaria. Di sisi lain, saat ini Rico sedang sembunyi di toilet TK dan jemarinya dengan lincah mengetik di keyboard. Keningnya penuh dengan buliran keringat dingin. Rico langsung menghentikan proses transfer uang dan langsung keluar dari halaman transaksi. Sambil menyeka keringat di dahinya, Rico berkata, nggak ngangka ternyata ayah bajingan punya bawahan yang pintar. Sungguh nggak gampang dapat uang ini, hampir aja ketahuan. Untung Rico punya firasat buruk. Seharian ini dia terus merasa khawatir dan akhirnya mengeluarkan komputer untuk memeriksa. Maxime hanya tahu lokasi kira-kira pencuri ada di sekitaran Jalan Gandaria. Cih, langsung nyerah. Maxime agak bingung dengan kasus ini. Kalau pelakunya adalah pesaing bisnisnya, mereka tidak akan menggunakan metode aneh seperti ini. Maxime mengirimkan perkiraan alamat pencuri pada Eki dan berpesan, periksa baik-baik, kalian harus berhasil menemukan pelakunya. Maxime tidak sembarangan memberi ancaman. Kebetulan sarapan juga sudah siap. Maxime pun turun untuk sarapan bersama Reina. Reina tidak tahu bahwa Rico hampir ketahuan oleh Maxime. Sekarang Reina sedang menunggu untuk melihat apa dia bisa hamil bulan ini dan bagaimana cara membawa Ricky pergi dengan selamat. Aku boleh ketemu Ricky nggak? Reina ragu-ragu, lalu menjelaskan, Ricky itu masih kecil. Aku khawatir kalau nggak ada keluarga kandung yang merawatnya. Sejak pertemuan terakhir kali, Reina belum bertemu lagi dengan Ricky. Maxime meremas sendoknya. Dia teringat perkataan ibunya juga teringat tentang anaknya yang mati sebelum lahir, dia bahkan ingat tentang Revin. Maxime kembali bersikap acuh tak acuh seperti biasa. Jangan khawatir, dia baik-baik aja. Setiap hari kepala pelayan Villa Mata Air akan melaporkan kondisi Ricky pada Maxime. Kalau terjadi sesuatu, Maxime akan langsung mengetahuinya. Hati Reina kecewa karena permintaannya ditolak, sarapan di mulutnya pun terasa hambar. Dengan tatapan yang sayu, Reina berkata, menurutmu, kamu nggak keterlaluan. Kamu sendiri nggak merasa dirimu keterlaluan. Bisa-bisanya tinggal dengan pria lain bahkan hamil anak pria lain saat masih terikat pernikahan. Kalau Maxime masih bersikap seperti dulu, dia pasti akan langsung membunuh Ricky. Dalam hal ini, Reina tidak bisa membantah. Karena dia harus menyembunyikan identitas Ricky. Reina hanya bisa melepaskan harga dirinya dan berkata, kumohon, tolong izinkan aku ketemu sama dia. Aku kangen banget, bukannya kamu yang bilang kita harus jadi seperti pasangan normal. Maxime menyetujui permohonan Reina, meski dia tidak tahu kenapa dia bisa setuju. Sore hari, mereka tiba di Villa Mata Air. Ricky sedang berjemur di bawah sinar matahari sambil menyaksikan daun-daun kuning berguguran satu persatu. Tiba-tiba dia merasa sedikit takut, dia takut mati. Kalau dia meninggal, mamanya pasti akan merasa sangat sedih. Ricky tidak ingin melihat mamanya menangis. Pengasuh yang merawat Ricky memergoki Ricky sedang melamun. Di saat seperti ini Ricky terlihat seperti orang dewasa dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ricky, kangen mama ya? Tanya pengasuh itu. Ricky langsung mengubah ekspresi di wajahnya. Bibi, kok om belum datang lagi sih? Apa dia benci aku? Dia nggak akan datang menjengukku lagi. Pengasuh itu merasa iba. Meski bosnya sangat kejam, ternyata Ricky bisa kangen padanya. Enggak dong, barusan aku dengar dari kepala pelayan, katanya bos dan mamamu akan datang. Mata Ricky berbinar. Akhirnya, dia tidak perlu berbaring lagi. Dasar ayah jahat, tega sekali membiarkannya di sini sendirian. Ricky bertekad akan memberikan ayahnya pelajaran. Bab 199 kedatangan Reina kali ini adalah dengan tujuan berjalan-jalan di sekitar villa. Kalau Maxime tidak mau melepaskan Ricky, Reina harus menggunakan cara lain untuk membawa Ricky pergi. Mendengar orang tuanya akan datang, Ricky pun sengaja menunggu di pintu. Mama, Reina langsung menghampiri dan memeluk Ricky saat melihat Ricky berdiri di depan pintu. Kok kamu berdiri di luar? Reina memegang tangan mungil Ricky sembari berkata, dingin,
Ya, enggak kok. Setelah Ricky menjawab, dia melihat ke arah Maxime yang berjalan di belakang Reina. Om, kakiku semutan nungguin Om datang. Boleh gendong nggak? Reina langsung menjawab, sini, biar mama aja yang gendong. Ricky menggeleng dan terus menatap Maxime. Om, mama, kan lagi nggak enak badan. Boleh Om aja nggak yang gendong aku? Reina merasa sungkan dan ingin membujuk Ricky, tetapi Maxime sudah melangkah maju dan mengangkat celana kodok Ricky dari belakang. Ayo, tubuh Ricky melayang di udara. Maxime belajar dari kesalahan sebelumnya, dia sengaja menjaga jarak saat menggendong Ricky. Ricky menyeringai, lalu menendang kakinya ke belakang kuat-kuat. Sepatu kotor Ricky pun menjiplak di celana gelap Maxime. Maxime langsung terlihat marah. Ricky minta maaf sambil menendang lagi. Om, maaf kakiku kram. Aku nggak bermaksud nendang Om. Kaki kram tapi masih bisa menendang dengan akurat. Maxime yakin bocah ini sengaja mengincarnya. Dia pun menjawab, nggak apa-apa, nanti Om periksa ya kakimu. Setelah meletakkan Ricky di atas sofa di kamar, tangan Maxime bergerak hendak meraih kaki Ricky. Ricky buru-buru berkilah, Om, kakiku udah sembuh. Maxime hanya menatapnya. Reina menyadari ada yang tidak beres antara keduanya. Dia pun menghampiri, maaf, Ricky nggak sengaja. Kamu mau ganti baju dulu? Maxime yang tidak ingin berdebat dengan anak kecil pun mengiyakan. Oke, begitu dia pergi, Reina langsung bertanya pada Ricky. Tulangmu sakit lagi? Salah satu gejala leukemia adalah nyeri tulang. Ricky menggeleng, enggak, cuma kram. Setelah menjawab, Ricky mengulurkan tangan dan memeluk Reina. Ma, udah lama banget kita nggak ketemu. Aku kangen, Mama juga kangen sama Ricky. Maaf ya Mama baru datang sekarang. Hati Reina juga terasa pilu. Ricky melirik ke sekeliling dan setelah melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mengeluarkan selembar kertas kusut dari sakunya. Ma, aku menggambar ini waktu kangen. Reina mengambil kertas itu dan membukanya. Ternyata Ricky menggambar villa mata air versi kartun. Reina nyaris tidak percaya. Gambar ini sangat kasar tapi sangat detail. Ricky bersandar pada Reina dan bercerita, Ma, waktu aku bosan sendirian, Bibi mengajakku jalan-jalan. Aku menggambar semua tempat yang kusuka. Nah sekarang aku mau tunjukin ke Mama. Sayang, kamu benar-benar membantu Mama. Dengan gambar ini atau tepatnya peta ini, keyakinan Reina bertambah 10% untuk membawa Ricky pergi secara diam-diam. Ricky menunjuk ke peta dan berkata, Ma, lihat di sini ada kucing, di sini juga ada. Kucing yang dimaksud Ricky adalah kamera pengawas. Reina memandang si kecil di pelukannya dengan heran, Ricky, kau tahu caranya gambar begini? Ricky mengerjapkan mata jernihnya yang besar dan berkata dengan polos. Dari Bu Guru, aku bisa semua yang Bu Guru ajarin, aku pintar, kan? Reina menghilangkan keraguan di hatinya, Ricky memang anak kecil berusia 4 tahun tapi sudah tahu cara menggambar peta. Dulu Reina pikir Rico yang lebih pintar, tapi sepertinya Ricky sama pintarnya seperti Rico. Yah, Ricky kesayangan Mama memang yang paling pintar. Bab 200 Reina menyembunyikan gambar Ricky diam-diam. Villa mata air sangat besar. Setidaknya butuh waktu 2 hari untuk mengelilinginya dan belum tentu bisa menemukan letak kamera tersembunyi. Maxime sudah ganti ke pakaian santai. Tubuh tinggi tegapnya berdiri di pintu. Matanya yang tajam menatap pemandangan harmonis antara Reina dan anaknya yang sedang duduk di karpet sambil bermain dengan gembira. Pemandangan ini begitu indah, tapi entah mengapa hati Maxime terasa sedih. Ricky menyadari kehadiran Maxime dan buru-buru menyapanya, Om, mau main bareng. Ricky merasa belum puas melampiaskan kekesalannya dengan hanya menendangnya beberapa kali. Reina ingin menghentikan Ricky, dia khawatir kalau anaknya terlalu banyak berhubungan dengan Maxime, keduanya akan mengetahui identitas satu sama lain. Apalagi pada dasarnya mereka memang punya hubungan darah. Sayangnya, Maxime sudah menghampiri mereka dan menjawab, kalian lagi main apa? Ricky memutar otak, gimana kalau kita main rumah-rumahan? Om jadi papa, Mama jadi mama, lalu aku jadi anak kalian. Wajah Reina langsung pucat. Maxime juga tercengang. Kenapa bocah ini seperti anak perempuan? Dia suka main rumah-rumahan. Om nggak merasa aku manfaatin, kan? Ayahku itu orang kaya loh, Om harus merasa beruntung berperan jadi orang kaya. Ricky menggumam dan pura-pura bersalah sudah memanfaatkan Maxime. Ricky, jangan nyusahin Om.
Sebelum Reina bisa menyelesaikan perkataannya, Maxime sudah menyela lebih dulu. Oke, aku jadi papa. Melihat Maxime setuju, Ricky pun langsung memeluk pahanya, menyeka ingus dan air mata di celana Maxime yang baru diganti. Huhuhuhu papa. Ricky kangen banget, Ricky kangen sampai mau mati rasanya. Secara naluriah Maxime sebenarnya ingin mendorong Ricky menjauh, tetapi panggilan, papa, meluluhkan hatinya Reina yang berada di samping pun tercekat saat melihat Ricky memeluk Maxime dan memanggilnya, papa. Reina tahu bahwa meski kedua anaknya tidak pernah mengatakan padanya bahwa mereka menginginkan seorang ayah, dalam hati mereka selalu mendambakan sosok seorang ayah. Alangkah bahagianya Ricky kalau dia tahu orang yang dipeluknya sekarang adalah ayah kandungnya. Tapi Reina tidak berani memberitahu Maxime. Reina mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Setelah Ricky menangis beberapa saat, dia mengerjapkan matanya yang besar dan menatap Maxime. Pa, kok papa mengusir aku dan mama? Papa tahu nggak seberapa susah hidup kami selama ini. Sebelum Maxime sempat menjawab, Ricky sudah bertanya lagi dengan sedih. Apa bagusnya wanita licik itu sampai papa tega meninggalkan istri dan anakmu? Kalau saja saat ini, mereka tidak sedang main tentang sebuah keluar, Reina yakin Ricky sudah mengetahui kebenarannya. Maxime tidak habis pikir bagaimana seorang bocah bisa berkata seperti ini. Apa mereka nonton drama di TV? Maxime hanya bisa menjawab asal. Bodoh, mana mungkin papa tinggalin kamu dan mama? Semua itu cuma salah paham. Maxime sangat lembut dan sabar dalam menghadapi Ricky dan benar-benar menikmati waktu bermain dengan Ricky. Ricky yang tadinya merasa kesepian langsung berubah jadi riang dalam sekejap. Baguslah. Aku tahu papa nggak akan tega meninggalkan anak dan istrimu. Setelah berkata demikian, Ricky kembali memeluk paha Maxime. Papa, kan mama dan aku sekarang ada di rumah, papa nggak mau memanfaatkan kesempatan ini. Maxime sedikit bingung. Reina juga sama bingungnya. Mereka tidak mengerti maksud Ricky. Reina pun bertanya, Ricky, kamu mau apa? Anak-anak lain dibesarkan oleh kedua orang tua, cuma aku yang dibesarkan oleh mama seorang diri dengan susah payah. Setelah selesai bicara, Ricky menatap Maxime dengan air mata berlinang. Papa, kamu harus minta maaf sama mama. Minta maaf. Maxime menatap Reina dan tidak mengerti kenapa kata-kata itu tidak bisa terucap dari bibirnya. Ricky pun berbisik, Om, nggak mau main lagi. Kalau Om begini, aku nggak mau main lagi sama kamu. Bersambung. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.